Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani Bangka Belitung. Di Bangka Belitung dulu dikenal dengan tanaman lada alias sahang yang menjadi idola dan menjadi primadona di antara tahun 70-an hingga tahun 90-an. Bahkan tahun 2000-an masih banyak yang menanam lada. Namun akhir-akhir ini lada sudah banyak ditinggalkan. Sebagai gantinya, masyarakat Bangka Belitung lebih banyak memilih menanam sawit yang pemeliharaannya tidak begitu susah. Beda dengan lada yang memerlukan perawatan khusus. Beda dengan sawit. Kalau sawit perlakuannya tidak begitu istimewa, namun bisa menghasilkan dan dari sekira umur 4-5 tahun sudah bisa menghasilkan. Sahabat tani Bangka Belitung, bukan berarti ketika sawit sudah ditanam lada tidak ditinggalkan. Namun ada kalanya orang menanam lada di sela-sela tanaman sawit sebagai pendamping sawit gitu ya. Dan ada baiknya hingga sawit berumur 5 atau 5 tahun ke atas, kita bisa juga menanam tanaman lain sebagai alternatif, misalnya cabai, terong dan sebagainya. Namun saya mencoba menanam tebu sebagai pilihan dan saya tanam di antara sela-sela sawit, antara satu sawit dengan yang lainnya. Saya mencoba menanam tebu sebanyak 900-an batang, namun karena hambanya cukup banyak sehingga tebu juga sepertinya banyak hama yang menyerang seperti monyet, lutung dan tikus, sehingga ketika saya tanam besoknya sudah ada yang dicabut bahkan dimakan. Artinya tanaman tebu juga memerlukan perlakuan khusus hingga menghasilkan. Ini salah satu tebu yang saya tanam, dan padahal dari pojok sana saya menanamnya cukup banyak, tetapi dilihat dari sini hanya hidup 4 batang. Namun saya tidak begitu kecewa karena walaupun hidupnya sedikit, di antara batangnya ini tumbuh pohon-pohon yang lain, tunas-tunasnya yang cikal bakal nanti besar seperti indukannya. Sahabat tani Bangka Belitung, sawit memang cukup menjanjikan dan harganya cukup stabil hingga saat ini. Per kilonya antara 2.000 hingga 2.500. Namun pada masa janjinya kemarin hingga mencapai angka 3.000-an. Jadi sebelum sawit tumbuh besar, saya mencoba juga menanam pisang, terong. Terong ini mengantisipasi agar monyet dan lutung tidak mengganggu tanaman lain. Namun sebagaimana yang saya katakan tadi, yang namanya hama, ketika buah terong habis dia akan memangsa atau memakan tumbuhan yang lain. Dan ini pohon kecipir atau butor, kacang butor kalau bahasa Bangkanya, cukup lumayan panjang-panjang dan ketika panen juga cukup lumayan kemarin. Selain itu saya juga menyemai kencur. Ini yang sudah besar-besar sudah pernah kita panen, dan ini menunggu waktunya akan kita pindahkan. Kecipir ini sudah dipanen, ini masih ada lagi tanaman lain, termasuklah kunyit yang merupakan obat tradisional khas Bangka, juga yang lain. Ini bisa dibikin jamu katanya. Dan ini tebu yang saya tanam tadi hidupnya 1 batang, namun di antara batangnya itu, di pokoknya itu tumbuh ada 6 lagi yang merupakan cikal bakal
dan katanya bisa dipindahkan bila kita mau jadikan sebagai anakan. Betulan juga kita coba menanam ubi ala kadarnya nih untuk mengambil pucuknya dan juga isinya nanti. Kunyit juga bisa menjadikan salah satu tanaman yang cukup menjanjikan bila ditekuni atau ditanam dengan jumlah yang besar tentu saja. Nah, ini saya kurang paham ini cabai apa, cukup lumayan besar, subur, dan masih ada lagi yang lainnya sudah bisa dijadikan bibit, mungkin sudah besar-besar. Kunyit, kalau kunyit kembang alias bunganya itu bisa kita jadikan penyedap rasa untuk masakan-masakan sambal, lempah kuning dan sebagainya. Nah, yang satu ini yang biasa kami gunakan untuk campuran minuman sebagai pengganti jahe. Ini serai, kalau bahasa Bangkanya serai tanah. Ya, ini biasanya kami gunakan, kami masak, kami rebus ya, sekitar berapa batang diambil, kemudian direbus, dan air rebusnya dicampur dengan gula aren, gula merah atau gula kabung, dan ya cukup enak. Bahkan katanya ada khasiat yang terkandung di dalam air serai tanah ini. Silakan dicoba ya, dengan setelah dimasak dicampur dengan diaduk dengan gula aren, rasanya hampir seperti jahe. Ini yang sudah ditanam kencur, ada juga keladi. Nah, ini salah satu alternatif obat, isinya merah. Juga kami pernah gunakan, kami rebus, dan satu pokoknya itu satu seperti jempol kita ya, merah, kemudian direbus, diaduk, dicampur juga dengan gula merah, rasanya ya nikmat. Ini bawang dayak banyak khasiatnya, salah satunya untuk memperlancar darah katanya. Bahkan ini dicari-cari orang bibitnya untuk ditanam atau dikembangbiakkan sebagai bahan obat. Nah, ini dia keladi. Ini saya tidak tahu keladi apa namanya, ini diambil isinya, tetapi ini belum berisi, walaupun pokoknya sudah besar namun isinya belum nampak. Biasanya kalau sudah besar ini ada isinya di pokoknya itu. Ini cabai cukup lumayan. Nanti rencananya kita juga berusaha untuk menanam cabai, namun bibitnya belum besar, baru disemai. Ya, ini salah satu terong yang cukup subur sebenarnya bila ditanam dan dipelihara dengan baik. Dan di bawahnya juga ada tanaman kencur alias cekur sebagai obat pengusir angin. Biasanya katanya untuk menghilangkan bau badan dengan isinya itu, isi mudanya itu dilalap sebagai bahan makanan, maksudnya sebagai lauk. Nah, ini cukup lumayan tumbuh dengan subur, ada beberapa batang yang tumbuh walaupun telah dimangsa oleh binatang, tapi cukup subur juga nih. Nah, ini tumbuhan ini saya lupa namanya, namun dulu setiap di tengah kebun banyak ditemui buah ini, dan dengan adik atau dengan kakak ketika kami masih kecil kami rebutan ini. Buahnya enak dan diselimuti oleh bahasa kami itu kelumbus ya. Nah, ini kalau masak kuning ke merah-merahan. Mungkin masing-masing daerah punya nama apa tumbuhan ini namanya. Katanya juga mengandung khasiat untuk obat. Nah, demikianlah
sahabat tani Bangka Belitung. Mungkin bila Anda alias Ika punya kebun, silahkan ditanam di antara sela-sela sawit itu tanam-tanaman yang bisa menunjang perekonomian yang kira-kira laku di pasaran. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.